Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita bertemu dalam materi PJUK. Kali ini kita akan membahas soal-soal pemantapan untuk persiapan US nanti. Ya. Sebelum kita mulai, Payo ingin tahu dulu bagaimana keadaan anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Sehingga kalau badan kita sehat, badan kita segar, maka kita bisa mengikuti materi ini dengan benar, dengan semangat. Ya. Baiklah, sama guru kelas kalian masing-masing, anak-anak telah dibagikan soal-soal pemantapan yang lalu. Ya, soal-soal pemantapan itu yang hari ini kita bahas satu persatu, sehingga nanti anak-anak bisa jelas, supaya dalam mengerjakan US nanti, soal-soalnya mirip, ya, mirip dengan pemantapan, tetapi yang jelas tidak sama, sehingga anak-anak tidak hanya mengandalkan pembahasan materi pemantapan ini saja dalam belajar menghadapi ujian sekolah. Baik, anak-anak siapkan ya, soal-soal pemantapan dan buku catatan. Nanti yang anak-anak belum paham, silakan dicatat. Supaya nanti kita mudah dalam belajar. Baik, kita mulai dulu. Dari soal nomor 1, kalian perhatikan. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak memperhatikan gambar itu adalah gambar bergendongan, ya, menggendong teman. Dalam menggendong teman itu adalah kita mengangkat beban di punggung kita sambil berjalan. Maka melalui gambar di atas menggendong teman itu berguna untuk melatih kekuatan apa? Yaitu kekuatan otot kaki. Karena di punggung kita ada beban dan kita berjalan. Maka kekuatan otot kaki lah yang dilatih. Sehingga kalau kakinya kuat, kita bisa menggendong teman dengan berjalan. Selain kaki juga otot punggung. Nah, di sana tidak ada pilihan punggung, berarti otot kaki. Itu nomor 1. Untuk sekarang nomor 2. Perilaku sportif dalam olahraga meliputi pelaksanaan sikap berikut. Kecuali, nah berarti kecuali ini adalah yang bukan perilaku sportif. Di sana ada adil, curang, jujur, dan tanggung jawab. Berarti yang bukan perilaku sportif adalah curang. Jadi jawabannya adalah curang. Karena seorang atlet harus memiliki sikap adil, jujur, dan tanggung jawab. Jadi yang bukan perilaku sportif seorang atlet adalah berbuat curang. Pak Yo pikir ini sudah jelas. Kemudian nomor 3. Ya, dalam bermain sepak bola kita pasti akan mengalami jatuh atau benturan. Nah, soal sini benturan kaki pada saat bermain bola dapat menimbulkan apa? Benturan itu gini. Des. Ya, kebentur. Ya, maka dapat menimbulkan memar. Yang dimaksud memar adalah luka dalam. Luka dalam, kulitnya tidak robek, tetapi di dalamnya yang luka, sehingga mengakibatkan bengkak. Di mana terjadi benturan, maka akan terjadi memar dan bengkak. Oke, ya. Jadi benturan kaki pada saat bermain bola dapat menimbulkan memar. Soal nomor 4. Ketika sedang bermain bergendongan, seperti soal nomor 1 tadi, seorang anak mengalami luka lecet. Nah, ini lecet. Obat yang digunakan adalah beda luka memar dan luka lecet. Kalau luka memar, itu kulitnya tidak mengalami luka.
atau robek. Tetapi kalau lecet, kulit kita mengalami lecet atau robek. Maka obat yang digunakan adalah betadine atau obat merah. Bukan bedak, bukan minyak ikan, dan bukan vitamin C. Karena kulitnya lecet atau robek. Maka obat yang digunakan adalah betadine. Oke, sekarang nomor 5. Sikap awal gerakan push up. Semua tahu push up itu gerakannya seperti apa. Silakan kalau tidak tahu push up, silakan cari di materi senam. Itu ada gambar push up, ada sit up. Push up dan sit up berbeda. Kalau push up, sikap awalnya adalah tidur telungkup. Nah, tidur telungkup, kaki lurus ditekuk, tangan ditaruh di lantai, kedua tangan, perutnya diangkat, tidak menyentuh lantai. Kemudian gerakannya push up adalah menekuk kedua siku. Badannya turun, didorong lagi, naik, turun lagi, naik lagi. Itu namanya push up. Oke, jelas ya. Soal nomor 6. Untuk melatih otot perut, kita perlu melakukan latihan sit up. Iya, melakukan latihan sit up itu adalah untuk melatih kekuatan otot perut. Itu nomor 6, tentu semua sudah tahu. Back up itu berarti kita juga tidur telungkup, kedua tangan berada di tengkuk, kemudian badannya kita angkat. Ya, kaki lurus ke belakang. Jadi kita tidur terlungkup diangkat. Itu namanya back up. Loncat kata. Jongkok loncat hampir sama dengan squat jump. Ya, loncat kata bisa ke depan atau ke atas. Squat jump juga sama. Tangannya ditengkuk, kita jongkok, kita lompat hadap kanan, lompat lagi hadap kiri, turun. Nah, begitu seterusnya. Baik, soal nomor 7. Manfaat melakukan pendinginan. Nah, pendinginan ini dilakukan setelah kita melaksanakan kegiatan inti. Jadi dalam melakukan olahraga itu ada pemanasan, ada inti, dan pendinginan. Apa manfaatnya pendinginan? Itu adalah mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Ya, jadi kebalikannya dengan pemanasan. Kalau pemanasan itu adalah untuk menyesuaikan suhu kita yang masih dingin, biar lemas, biar untuk menghindari cedera, menaikkan atau meningkatkan suhu tubuh kalau pemanasan. Tetapi kalau pendinginan, mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Jelas ya? Oke. Soal berikut nomor 8. Manfaat gerakan naik turun tangga untuk menguatkan otot apa? Sudah sangat jelas sekali dan sangat mudah ini karena materi kelas 4. Naik turun tangga. Naik, turun. Yang jelas adalah menguatkan otot kaki. Oke, sudah jelas sekali. Nomor 9. Melakukan permainan gerobak dorong. Ya, mungkin ada beberapa anak yang belum tahu apa itu permainan gerobak dorong. Permainan gerobak dorong adalah 2 orang atau berpasangan berjalan dengan tangan yang kakinya dipegang oleh temannya. Ya, yang kaki dua-duanya di kaki temannya dipegang, ditaruh di pinggang kanan kiri. Kemudian teman yang kakinya dipegang jalan menggunakan tangannya. Jalan, yang belakang mengikuti, tidak boleh didorong nanti jatuh malah hidungnya kena tanah nanti. Jadi temannya jalan menggunakan tangan, pasangannya memegang kakinya mengikuti, bukan mendorong tapi mengikuti temannya yang jalan. Itu namanya gerobak dorong. Ini untuk melatih kekuatan otot tangan yang jelas karena kita jalannya dengan tangan. Jadi bahu, tangan, lengan sama. Oke, sudah jelas ya. Kalau masih bingung permainan gerobak dorong,
Silakan anak-anak mencari gambar di YouTube, ada permainan gerobak dorong, maka akan muncul gambar permainan gerobak dorong. Nomor 10. Permainan sepak bola berasal dari negara Inggris. Karena apa? Karena Inggris adalah yang mempopulerkan permainan sepak bola. Sejarahnya memang berasal dari Cina. Ya. Tetapi yang mempopulerkan permainan sepak bola adalah dari Inggris. Makanya Inggris itu disebut sebagai asal permainan sepak bola. Ya, jadi dari Inggris. Baik, nomor 11. Induk organisasi sepak bola internasional. Internasional adalah dunia. Nah, induk organisasi sepak bola dunia disebut FIFA, FIFA, Federation International de Football Association. Nah, itu induk organisasi sepak bola internasional adalah FIFA. Nomor 12. Oke. Seorang pemain sepak bola yang menyentuh bola dengan tangan, maka disebut handsball. Nah, handsball, seorang pemain sepak bola yang menyentuh bola dengan tangan disebut handsball. Kalau corner kick adalah tendangan sudut. Kalau outball adalah bola keluar. Kalau throw in adalah lemparan ke dalam. Jadi ABCD anak-anak harus tahu. Kalau handsball itu adalah bola menyentuh tangan pemain. Oke, sekarang soal nomor 13. Kita masukin materi basket. Induk organisasi bola basket nasional adalah Perbasi, Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia. Jelas ya? Perbasi adalah induk organisasi bola basket nasional. Nomor 14. Memantul-mantulkan bola basket disebut dribbling atau A. Nah, kalau heading adalah menyundul bola. Kalau passing adalah mengoper bola, saling mengoperkan. Kalau shooting, menembak bola ke arah ring atau memasukkan bola ke dalam ring, itu shooting. Oke, soal berikut, nomor 15. Basket termasuk cabang olahraga permainan, bukan atletik, bukan bela diri, apalagi senam. Jadi basket adalah termasuk cabang olahraga permainan. Nomor 16. Yang termasuk permainan bola kecil adalah apa? Jawabannya adalah A. Bulu tangkis, tenis meja, dan kasti. Kalau B itu ada sepak bola. Sepak bola adalah permainan bola besar. Kalau yang C ada basket. Basket juga permainan bola besar. Kalau D semuanya bola besar, voli, basket, sepak bola. Ya, jadi yang termasuk permainan bola kecil adalah bulu tangkis, tenis meja, dan kasti. Nomor 17. Lapangan rounders berbentuk mana? Segi 5. Kalau lupa, buka lagi materi rounders. Nah, lapangan rounders berbentuk segi 5. Oke. 18. Tenis meja termasuk olahraga apa? Tenis meja. Permainan. Nah, bukan atletik, bukan bela diri, dan juga bukan senam. Tenis meja adalah termasuk permainan. Baik, nomor 19. Induk organisasi tenis meja nasional. Kok semua ada induk organisasi? Induk organisasi itu adalah
lembaga yang mengatur olahraga tersebut. Jadi apalagi yang resmi semua mempunyai induk organisasi. Baik, itu adalah induk organisasi. Untuk tenis meja dinamakan PTMSI. Kepanjangannya adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Kalau yang A itu adalah Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang B, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia. Yang C, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Yang tenis meja adalah Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia atau PTMSI. Baik, anak-anak, sekarang nomor 20. Atletik berasal dari bahasa Yunani. Nah, Yunani, atletik. Dulu disebut atlon. Kemudian atletik. Induk organisasinya atletik adalah induk organisasi atletik di Indonesia atau nasional adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Yang lain sudah Pak Yu jelaskan di atas tadi. Baik, nomor 22. Garis untuk memulai lomba lari disebut garis start. Ya. Ini materi kelas 4, semua harus bisa. Garis untuk memulai lomba lari disebut garis start. Betul. Nomor 23. Lari jarak pendek menggunakan start apa? Jongkok. Karena lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Oke, nomor 24. Baik, nomor 24. Perhatikan gambar nomor 24. Nah, dalam start jongkok, itu aba-abanya adalah bersedia, siap, ya. Nah, pada posisi seperti gambar itu adalah gerakan pada aba-aba apa? Lihat, lutut menempel pada lintasan atau tanah. Ya, itu tandanya adalah aba-aba bersedia. Kalau lutut menempel pada lintasan atau tanah, itu pasti aba-aba bersedia. Kalau aba-aba siap, lutut diangkat. Ini sudah mau lari. Kalau lutut diangkat, itu adalah aba-aba siap. Kemudian pada saat lari, aba-aba ya atau suara tembakan atau dor. Jelas ya? Jadi gambar nomor 24 adalah pada aba-aba bersedia. Oke, kita lanjut. Nomor 25. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lari disebut apa? Yang dipakai lari untuk mengukur. Nah, untuk mengukur namanya adalah stopwatch. Oke, stopwatch. Nomor 26. Tolak peluru termasuk cabang atletik nomor apa? Ya, nomor atletik adalah lari, lempar, lompat, dan jalan. Tolak peluru termasuk di nomor lempar. Oke. Tolak peluru termasuk cabang olahraga atletik di nomor lempar. Nomor 27. Dalam olahraga kita pasti melakukan pemanasan. Ya, tujuan pemanasan dilakukan untuk menghindari apa? Pemanasan dilakukan untuk menghindari cedera. Bukan menghindari kecelakaan, bukan menghindari kekalahan, dan bukan menghindari pertengkaran. Yang namanya pemanasan adalah dilakukan untuk menghindari cedera. Ya. Nomor 28.
latihan peregangan dengan jalan mempertahankan suatu gerakan tubuh dalam waktu beberapa detik disebut peregangan statis. Peregangan statis adalah apa tadi? Peregangan dengan jalan mempertahankan suatu gerakan tubuh dalam waktu beberapa detik. Contohnya, sudah sering kita lakukan, kepala tunduk, dihitung 1, 2, 3, sampai 8. Itu namanya peregangan statis. Oke, nomor 29. Latihan peregangan sebaiknya dilakukan secara apa? Sesuka hati, seingatnya 2 kali seminggu atau teratur. Ya, latihan peregangan sebaiknya dilakukan secara teratur supaya badan kita bisa sehat dan tidak cedera. Oke, sekarang kita lanjut nomor 30. Ini harus dimengerti. Gerakan sistematis. Ya, gerakan sistematis adalah gerakan yang dilakukan bertahap dari yang paling ringan menuju gerakan yang paling berat. Jangan terbalik. Ringan-ringan dulu baru menuju ke yang berat. Itu namanya gerakan sistematis. Oke, sekarang nomor 31. Kembali perhatikan gambar nomor 31. Nah, itu adalah peregangan otot mana? Dirasakan. Kalau kamu tarik, mana yang terasa sakit adalah bahu. Berarti itu adalah merupakan peregangan otot bahu. Oke, lanjut. Nomor 32. Silakan dilihat gambarnya juga itu. Itu adalah merupakan peregangan otot apa? Punggung. Lihat punggungnya ditekuk gitu. Itu adalah peregangan otot punggung. 33. Mengangguk-anggukkan dan menggelengkan kepala merupakan peregangan apa? Dinamis. Peregangan dinamis adalah lawannya peregangan statis. Kalau tadi mempertahankan suatu gerakan tubuh, kalau sekarang adalah menggerak-gerakkan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah peregangan dinamis. Oke, nomor 34. Gerakan peregangan terdiri dari peregangan statis dan dinamis. Sama agak nomor 3. Jadi peregangan itu ada 2, statis dan dinamis. Baik, sekarang nomor 35. Perhatikan juga gambar di bawah. Itu merupakan peregangan otot apa? Kalau bingung, coba dilakukan. Anak-anak sekarang berdiri, lakukan seperti gambar itu. Yang terasa sakit adalah kaki atau paha. Ya, paha. Paha adalah bagian dari kaki. Jadi itu adalah peregangan otot kaki. Pahanya yang terasa sakit. Karena paha merupakan bagian dari kaki. Benar. Nomor 36. Handstand. Hand. Bukan head. Beda ya. Hand dengan head beda. Kalau handstand adalah berdiri dengan tumpuan telapak tangan. Dengan telapak tangan. Beda dengan head. Kalau head adalah berdiri dengan kepala. Atau kopstand, headstand sama. Tetapi ini adalah handstand. Berdiri dengan telapak tangan. Atau berdiri dengan tangan. Oke. Nomor 37. Senam lantai dilakukan di atas matras. Dengan alas matras. Nah, kita sudah tahu semua matras supaya tidak sakit. Langsung nomor 38. Gerakan roll juga disebut gerakan roll-roll. Ada roll depan, roll belakang. Nah, disebut juga dengan gerakan
berguling. Ya. Gerakan roll juga disebut dengan gerakan berguling. Benar. 39. Perhatikan gambar nomor 39. Itu adalah cop stand atau headstand. Nah, latihan headstand atau cop stand merupakan salah satu bentuk latihan apa? Adalah latihan keseimbangan. Berdiri dengan kepala, kaki lurus ke atas, jatuh atau tidak? Ya, kalau keseimbangan kita bagus, keseimbangan kita baik, tentunya tidak jatuh. Jadi headstand atau cop stand termasuk latihan keseimbangan. Oke, nomor 40. Dalam melakukan roll depan, yang menyentuh matras terlebih dulu adalah, nah, Pak Yo dulu pada saat materi roll depan sudah memberi contoh dan menjelaskan dengan sangat jelas bahwa roll depan yang menyentuh matras terlebih dulu adalah tengkuk atau leher bagian belakang. Jangan sampai kepala, tetapi tengkuk. Baik anak-anak, sekarang kita masuki pada Romawi 2, yaitu menjawab pertanyaan. Kalau menjawab pertanyaan, dilihat soalnya, berapa disuruh? Jangan disuruh 5, yang dijawab 2. Itu akan mengurangi nilai. Kalau suruh nyebutkan 5, ya 5. Sebutkan 5-5-nya. Nah, kalau suruh 2, ya 2. Oke, baik. Nomor 1, Romawi 2. Sebutkan 5 macam permainan bola kecil. Banyak sebenarnya permainan bola kecil. 5 ya. Yang 1, kasti. 2, bulu tangkis. 3, tenis. 4, tenis meja. 5, rounders. Ya, sudah cukup 5. Atau boleh menjawab keepers, Pak. Boleh. Yang penting itu adalah permainan yang menggunakan bola kecil. Sepak takraw, Pak, boleh. Sepak takraw termasuk permainan bola kecil. Ya, bisa ditambahkan di sana. Kan membawa pulpen. Tambahkan aja di kunci jawaban nomor 1. Ada keepers, ada hoki, ada biliar, ada sepak takraw tadi. Ya, boleh ditambahkan di sana. Jadi anak-anak mempunyai referensi permainan bola kecil banyak. Kalau disuruh menyebutkan 5, anak-anak mudah untuk menyebutkannya. Oke, sekarang nomor 2. Sebutkan alat-alat yang digunakan dalam permainan rounders. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama pasti adalah bola kecil. Ya, bisa menggunakan bola tenis. Bisa menggunakan bola kasti. Bola tenis dengan bola kasti karena beda. Yang kita pergunakan di sekolah untuk main tenis, main kasti adalah bola tenis. Ya, yang pertama adalah bola kecil. Yang kedua jelas kayu pemukul. Yang ketiga adalah base atau tiang hinggap. Yang keempat adalah peluit. Yang kelima adalah bendera kecil yang digunakan untuk tanda di mana ada base atau tiang hinggapnya itu. Oke, jelas ya? Oke. Nomor 3. Sebutkan jarak yang ditempuh dalam lari jarak pendek. Ingat, jarak pendek. Jaraknya adalah 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Hanya 3 ini. 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ini jarak pendek. Pak Ayu ingatkan untuk merefresh kembali. Jarak pendek tadi 100, 200, 400 meter. Kalau jarak menengah adalah 800 meter, 1.500 meter, dan 3.000 meter. Kalau jarak jauh 5.000 meter, 10.000 meter, dan maraton yang jaraknya 42,195 km. Yang lupa dicatat tadi. Nah, ditambahkan di situ. Jarak menengah, jarak jauh silakan ditulis
biar kalian mudah menjawab. Oke, nomor 4. Sebutkan aba-aba lari jarak pendek. Aba-abanya adalah bersedia, siap, ya, atau dengan tembakan pistol. Sekali lagi, Pak Yo ulangi, aba-aba dari lari jarak pendek adalah bersedia, siap, ya, atau door. Nomor terakhir, nomor 5. Sebutkan 5 contoh gerakannya. 5 contoh gerakannya. Senam lantai. Ini contohnya. Adalah roll depan, roll belakang, kopstand, handstand, kayang, meroda. Ini adalah contoh gerakan. Ya. Baik anak-anak, untuk pembahasan soal-soal pemantapan sampai di sini. Tetapi ingat, soal-soal US atau ujian sekolahnya mirip, bukan sama. Tidak sama, tapi mirip. Silakan dipelajari yang sudah kita bahas dan dipelajari juga materi-materi yang sudah Pak Yo berikan. Buka lagi video-video pembelajarannya Pak Yo. Kalau kalian sudah hafal semua, pasti nilainya akan baik atau bagus. Kalau tidak belajar, Pak Yo angkat tangan. Kalau sampai nilainya remedi, karena kelulusan anak-anak sendiri yang menentukan. Terakhir, Pak Yo sampaikan selamat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan sehingga dalam mengikuti US nanti anak-anak dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti dengan baik, maka hasilnya juga akan baik. Baik, selamat siang, salam sehat, dan tetap bersemangat.